Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Markas PCM. Kali ini saya berada di tempatnya Mas Japek, tepatnya di Desa Pradi, Parakan, dan kita akan membahas ataupun mencari tahu perawatan kleti puma yang sekarang dipegang Mas Japek dan sering juara dan juga bisa dikatakan beruntung stabil. Kita akan cari tahu perawatan dan juga doping untuk settingan kleti puma. Nah, ini orangnya lagi ngerawat burung, pemegang salam PCM Temanggung. Ini pemegang gajah yang bernama Puma, dan alhamdulillah sering juara dan juga bisa dikatakan stabil di setiap lomba. Sering juara ya Mas? Ya. Halo, kita sudah bersama Mas Japek. Ini dia Mas Japek yang preman fenomenal ataupun preman legendaris di PCMI Temanggung. Apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah Mas. Ini Mas, mumpung main kesini kita bikin video dan kita akan ada beberapa pertanyaan. Dan ya. Yang pertama, sejak kapan bermain kleti? Main kleti itu baru tahun 2013 ya Mas. 2013 pertama di lokasi carian. Oh, di carian tempat ya Mas Tri Bandot. Nah, kalau memelihara kleti sebelum lomba udah memelihara atau belum? Udah, sebelum lomba udah. Pertama kali saya memelihara itu dulu kan suka burung besar, koci ya, terus kleti udah punya tapi nggak pernah buat lomba. Lalu cuma buat masteran. Terus jarang buat lomba. Ya, terus saya bawa lomba itu karena ada melihat Mas Jendol dulu. Iya, terus saya kok lama-lama kok pengen kok ya enak, terus saya coba-coba mempelajari itu. Terus saya bawa, terus mainnya dulu nggak ada PCMI tapi independen lah. Berarti dulu gantang kleti sekaligus gantang burung besar. Iya. Oh, gitu. Jadi sekitar 2013 itu di Temanggung itu belum ada aturan yang khusus kleti, adanya di independen dulu di Ponpe Parakan, ada juga di Carian di tempatnya Mas Tri Bandot itu di belakang di gudangnya Mas siapa dulu aku lupa namanya itu. Kalau tempatnya di belakang kiosnya Mas Tri. Terus ada juga di Muntung, dulu Muntung belum ada khusus kleti juga, masih campur sama independen, campur sama burung besar, dan langsung juara pas waktu pertama gantang. Ya, itu masuk juara 2. Langsung juara 2. Dan itu pertama main. Padahal dulu itu burung buat rumahan, burung rumahan. Dulu namanya siapa yang pertama digantang? Wisanggeni. Pakai ngente itu ya. Sama itu namanya jelek itu Momo itu dulu. Dulu waktu Wisanggeni juara 2, juara satunya siapa? Juara satunya itu saya belum kenal sama sekali sama teman-teman percimannya itu. Oke, jadi Mas Japek ini sebelum lomba itu sudah punya burung kleti tapi cuma buat rumahan ataupun cuma buat masteran. Terus 2013 ya pertama lomba di gantangan Carian Ngadirjo Temanggung langsung juara 2, dan setelah itu dia mulai mempelajari settingan kleti dan perawatan kleti sampai sekarang masih lomba kleti ya Mas? Iya. Gini Mas, sekarang kan Japek itu punya gajo yang namanya Puma. Puma itu kan burung baru tapi istilahnya sudah disegani di kalangan teman-teman kleti mania karena memang dia stabil dan juga sering juara. Untuk sejarahnya sendiri Puma itu burung dari mana Mas? Saya nggak tahu sebenarnya, itu Puma itu udah lama Mas. Oh, udah lama? Ya, tapi di tempat temen, terus nggak pernah kerawat, maksudnya nggak pernah di setting lah. Jarang digantang. Terus saya coba-coba saya rawat, dikasihkan saya maksudnya biar setting sama saya. Nah, terus saya rawat baru 1 minggu lah. 1 minggu itu langsung alhamdulillah
pas pertama itu di mana ya? Pas pertama Sukoharjo atau di Mutung? Sukoharjo. Sukoharjo terus di Sukoharjo itu. Iya. Terus 3 kali di Muntung. Terus Manden juga. Ya, terus langsung yang ikut pertama besar dulu di Magelang. 4 kali pas Magelang event kemarin. Oh, yang PMC. Iya, yang PMC itu pas juara berapa di Magelang? 1 di Magelang, 1 sama 3. 1 sama 3. Iya. Itu kan burung istilahnya setting ulang ya Mas. Maksudnya burung sudah jalan, cuma jarang perawat, jarang digantang, terus dipegang Mas Japek selama 1 minggu, coba digantang langsung juara. Nah, untuk perawatannya Mas kok bisa untuk 1 minggu pegang burung yang lama udah nggak digantang, langsung jalan digantangkan dan juara. Untuk perawatan selama 1 minggu itu yang Anda terapkan untuk perawatan hariannya seperti apa? Kalau harian seperti biasa, kalau harian masih teman-teman kan udah sama paham lah ya. Sama banyak sekali orang yang tanya untuk perawatan di tempat Japek itu dopingnya pakai apa kok? Burungnya stabil dan juga sering juara, bahkan setiap hari hampir di laporan itu sering juara, jarang jong ya Mas. Ya. Kemarin jong. Kalau kemarin jong, panas cuaca ya, benar-benar. Untuk dopingnya pakai apa Mas? Untuk khusus puma atau mungkin semua burung sama? Sama Mas. Sama. Oke, kita kupas tuntas doping di tempat Mas Japek ini pakai apa? Kalau doping saya pakai masih yang jadul Mas. Doping jadul? Masih yang lama dulu. Oh gitu. Cuma Ebotfit, Poster, Metabolis yang 25. Metabolis yang 25. Jadi cuma 3 jenis itu. 3 jenis. Jadi di tempat Japek ini cuma pakai doping jadul. Itu yang pertama adalah Metabolis Dr. Edi ya Mas. Ya. Yang 25.000, terus Ebotfit itu sekitar 15.000 dan juga Poster produk dari 220 itu yang agak mahal ya 45.000. Untuk takarannya Mas? Takarannya biasa kalau saya pakai 1 UC. Nah, itu atau 5 atau 6. Semua 5 sama. Karena 3 jenis ini 5 tetes. 5. Berarti tergolong doping rendah ya Mas? Iya. Tapi untuk harian? Hariannya itu. Berarti hariannya itu tetap dikasih doping terus dengan takaran 1 botol UC atau teman-teman bisa sekitar 100 mili larutan ya? Pakai larutan terus ketiga jenis itu masing-masing 5 tetes dan dipakai harian. Sekarang untuk mempersiapkan lomba, apa ada trik khusus ataupun memang pakai doping itu terus ataupun hamil 1-2 dinaikin atau memang cuma pakai kalau 5 tetes itu? Kalau hamil 1, 2, 3 itu saya dinaikin. Hariannya 5 tetes. Ya, hariannya 5 tetes. Terus 2. kalau mau lomba saya pakai percepuk. Oh, jadi percepuk kecil itu? Ya, itu berapa? 4 tetes. Masing-masing 4 tetes? Masing-masing 4 tetes. Jadi settingan di tempat Japek itu harian pakai doping harian 5 tetes 3 jenis itu, terus hamil 2 atau hamil 3? Hamil 3 sebelum lomba itu mainnya di cepuk kecil itu masing-masing 4 tetes seperti itu. Terus untuk serangga, artinya kan ada banyak burung yang settingannya pakai ulat kandang, ulat hongkong ataupun koko, jangkrik, dan untuk si puma sendiri pakai ekstra puding apa? Kalau puma sendiri pakai pudingnya cuma pakai ulat hongkong itu. Ulat hongkong, ulat hongkong enak berarti ya, nggak ribet, nggak usah nyari kroto, nggak usah nyari ekstra puding yang lainnya, cukup pakai ulat hongkong. Soalnya paling mudah. Ya, paling mudah dicari. Alhamdulillah juga cocok sama burungnya seperti itu. Jadi simpel sekali. Settingan burung puma ini cuma pakai ulat hongkong. Untuk buah harian? Buah harian enggak, tapi kalau 1 minggu sekali, itu saya pakai pepaya. Oh, pakai pepaya. Habis main. Untuk kalau buah harian los ya? Iya, kalau buah harian. Harian nggak pakai buah, cuma habis main biasanya dikasih pepaya untuk meredamkan birahi. Masuk akal juga. Jadi sehabis lomba burung itu si puma itu selalu dikasih buah pepaya untuk meredam birahinya kalau setelah lomba. Sekarang prestasi Mas. Jadi puma ini di tempatnya Mas Japek sudah berapa lama? Kalau sampai sekarang dari kemarin ya. Dari pertama ngambil sampai sekarang.
3 bulan. Sekitar 3 bulan. Ada nggak prestasi yang paling membanggakan saat Mas Syafrek membawa si Puma berangkat lomba? Ada Mas, waktu di Purbalingga ya. Di Purbalingga ya. Purbalingga itu juara 2. Itu 3 kali. Terus kemarin yang di Barowo, sampai POB ini. Jadi prestasi yang membanggakan untuk Puruma selama 3 bulan di bidang capek itu adalah di event besar khususnya ya, itu ada di Purbalingga, itu juara 2 sampai 3 kali, dan juga minggu kemarin dapat POB di Ambarawa. Iya. Ambarawa dapat POB, dan alhamdulillah kemarin di Semarang Zong ya. Semarang ya, tapi kemarin udah di pas gantangan Kiwil ya, alhamdulillah dapat POB juga. Dapat POB, berarti sudah dapat 2 kali POB ya? 3 kali. 3 kali selama merawat rumah itu di Ambarawa, Kendal Kaliwungu, Kiwil, yang satu di mana? Oh iya benar, 2 kali. 2 kali ya, event-event Mas. Kalau Akbar kan sering POB ya, yang event 2 kali POB di Ambarawa dan juga di Kriwil Koloni Kendal. Gini Mas, kita itu melihara Proji nggak mungkin mulus tiap hari juara, tiap di bawah juara, pasti ada kendala. Untuk Puma sendiri kendalanya di gantangan itu apa? Kalau dia kendalanya sering dongong. Dongong itu maksudnya linglung gitu ya? Ngalamun. Nah, oke. Ini tips juga buat teman-teman yang punya burung sering ngalamun di gantangan, mungkin kita nanti bisa ambil ilmunya dari Mas Syafrek. Untuk mengatasinya gimana Mas? Kan kalau nggak boleh kalau bawah nggak boleh kasar lah. Kalau di lokasi harus pelan-pelan dulu, maksudnya di pelan-pelan dulu, yang kalau datang terus jangan langsung dibuka, biarkan mapan dulu. Biar mapan sama lokasi dulu, terus nanti kalau udah berapa menit lalu buka langsung buka, biar nggak usah gitu. Nggak usah. Berarti koloni sama teman-teman Proji atau cuma sama undulnya saja? Sama undulnya, sama maksudnya dijauhkan dulu, jauhkan dulu berapa menit lalu di koloni bersama. Di koloni sama-sama nggak apa-apa ya? Tadi ada kata-kata yang bilang jangan kasar, maksudnya itu jangan sampai kaget. Nah, kalau burung kan ada yang kalau di tipenya kalau di terus di bawah itu kan ada yang kaget terus nabrak itu, mancat itu lah, terus soalnya hati-hati lah itu. Terus sama itu kalau Proji kan nggak tahu karakternya gimana kan. Kadang sekarang juara besok nggak tahu, memang kondisi burung ataupun kondisi cuaca, kondisi di lapangan itu sangat mempengaruhi settingan saat digantangkan. Jadi pandai-pandai kita lah untuk mencari tips atau mencari settingan saat digantangan ya Mas. Iya. Oke, lanjut. Sekarang untuk penawaran Mas, biasanya burung stabil atau burung gacor itu kan banyak yang menanyakan harga ataupun banyak yang minat. Untuk Puma sendiri sudah ada penawaran? Nah, kalau masalah penawaran itu saya belum akan untuk membicarakan itu masalah itu. Tapi kalau yang menanyakan burung si Puma itu udah banyak. Udah banyak yang nanya. Tapi soalnya kan saya punya bos itu. Oh gitu. Nah, punya bos, tapi kalau punya bosnya sendiri kan nggak tahu bosnya sendiri gimana, udah mau dijual atau belum kan saya nggak tahu. Nah, intinya harganya belum cocok. Mungkin kalau teman-teman ada yang minat nanti di Puma ini, nanti dibanderolnya langsung saja kontak bosnya Mas Syafrek, Mas Wedhus Balap. Ini karena ini Puma ini punya burungnya punya Mas Wedhus Balap. Persiapan untuk event besar mana lagi yang akan dihadiri ataupun yang akan ditampilkan Puma nanti di event besar mana lagi? Insya Allah Mas, kalau nggak ada halangan dengan rezeki Kopdarnas di Jakarta. Terus siap, kita berangkat sama-sama, kita pergi ke ibu kota, kita gantang Proji di event Kopdarnas Proji Mania se-Indonesia Agustus tanggal 20. Sampai jumpa di Kopdarnas, dan sekian dulu Mas karena ini waktunya nggak banyak, kita juga mau berangkat pagi. Ya. Terima kasih waktunya dan juga sehat selalu Mas. Amin. Sama-sama. Oke, kita sudah ngobrol-ngobrol sama Mas Syafrek dan juga dapat banyak ilmu juga dari Mas Syafrek. Kita jumpa lagi di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.